Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9 yang Ustaz banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja untuk pertemuan kali ini, silakan siapkan pulpen dan tulisan kertas antum atau buku catatan, karena ini materinya sedikit menantang, butuh konsentrasi dan fokus untuk paham dengan materi ini. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan cermin cekung. Kalau kemarin kita sudah membahas cermin datar, sekarang cermin cekung. Mulai dari bagaimana cara pembentukan bayangannya, kemudian pertemuan selanjutnya nanti ada menghitung bayangan pada cermin cekung. Nanti kita juga belajar menggambar bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sebelum kita membahas itu, kita mengenal dulu sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Kita mulai ya. Ya. Sebelum kita membahas terkait dengan sinar-sinar cermin cekung, ada baiknya kita mengenal dulu bagian-bagiannya. Ada F itu jarak titik fokusnya, P itu jarak titik kelengkungan cermin, jari-jari cermin juga. F itu fokus, jarak fokusnya. P itu adalah jarak jari-jari atau titik kelengkungan cermin. Nah, ini dia sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Ini kita gunakan nanti untuk menggambar pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Nah, lihat yang sejajar ini. Kemudian dipantulkan atau memantulkannya melalui titik fokus. Nah, dipantulkan melalui titik fokus yang F ini ya, titik fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan. Nah, ini sejajar sumbu utama. Nah, kebalikan sama yang tadi itu ya. Nah, silakan digambar ya. Nah, dari yang pertama sampai yang ini digambar. Selanjutnya juga ini soalnya digunakan nanti untuk seterusnya. Yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan atau P, dipantulkan kembali ke titik P itu juga. Nah, ini kita insyaallah gunakan ketika menggambar cermin. Nah, kita langsung saja ya. Ini ada 3 tadi yang saya perkenalkan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, ini kita mulai lihat sekarang bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, sebelum ke sana, Ustadz perkenalkan dulu bagian-bagian dari cermin cekung. Ada O ya, titik pusat. Nah, kemudian F, kemudian P. F itu jarak fokus, P itu jarak titik pusat kelengkungan cermin. Nah, ini sedikitan harus fokus ya. Bentar. Nah, ini yang saya jelaskan ya. Nah, ini.
pembentukan bayangan cermin cekung. Berikut merupakan ilustrasi. Nah, ini ada cermin. Jadi cermin cekung ini biasanya digunakan di ini ya, di optik. Nah, di alat-alat optik ya. Kita akan berkenalan dengan beberapa parameter atau bagian-bagian cermin. Nah, kita garis buat garis sumbu utama, garis horizontal. Nah, ini kayak bola ya, kalau dia penuh. Nah, kemudian tengah-tengahnya itu ada titik pusat kelengkungan yang tadi itu. Kalau ini R ya, kalau tadi itu P. Nah, sama aja. Masalah simbol aja. Kalau tadi disimbolkan dengan P, sekarang dengan R. Kemudian nah ini adalah gambar cermin cekung. Ini F itu titik fokusnya, jarak titik fokusnya. Nah, bagaimana kita bagi menjadi 4 ruang ya. Ruang 1 antara F dengan V atau pusatnya. Ruang 2 itu antara F dengan R, ruang 2. Kemudian ruang 3 itu R dan sampai seterusnya, ruang 3. Nah, itu kita bagi. Kemudian ruang 4 itu di belakang cermin cekung. Nah, nanti kita jelaskan ya. Bagaimana proses pembentukan cermin. Nah, misal bendanya itu berada di titik P. Ya, nah kayak tadi itu ya. Nah, ini kita gunakan sinar-sinar istimewa yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama sinar datar senjaja sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini kita gabungkan ya, Yang kedua, apa tadi? Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini untuk misal bendanya berada di titik P. Bagaimanakah bayangan yang terbentuk? Nah, kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan P atau R yang itu, kalau di sini R ya. Kemudian dipantulkan kembali. Maka bayangan yang terbentuk itu di sini ada tambahan di sini ya, ada. Maka bayangan terbentuk itu berada di pertemuan semua garis itu. Nah, itu adalah bayangannya. Misal kita contohkan bayangannya, nah kita gambarkan ini ya. Nah, itu warna merah. Maka dia bayangannya itu terbalik. Yang pertama itu nyata kalau dia berada di sini, bukan depan cermin ya. Kalau belakang cermin itu maya nanti bisa jelaskan itu. Bayangannya itu nyata terbalik ya, dia terbalik tuh. Kemudian lebih kecil sifat bayangannya, lebih kecil dari bendanya. Ya, itu semua bayangannya sifatnya berbeda dibandingkan benda aslinya ya, benar. Dalam kasus ini bayangannya bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Bagaimana kita mengetahui nyata, terbalik dan diperkecil? Nanti kita bahas ya. Dia ruang 1 itu di F dengan V, ruang 2 itu F dengan R, ruang 3 itu R sampai seterusnya. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana teknis trik ya untuk mendapatkan nyata, terbalik dan diperkecil ini. Nah, misal bendanya berada di, kita ganti ya. Nah, ini bendanya berada di titik P. Nah, dia sama. Nah, nanti bisa digambar juga ya, pakai sinar-sinar istimewa itu nyata, terbalik dan sama besar dia. Nah, selanjutnya, nah ini kalau bendanya di ruang 2, maka bayangannya itu di ruang 3. Kalau tadi bendanya berada, yang pertama itu ya, bendanya berada ruang 3, bayangannya berada ruang 2.
nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, diperbesar ya, lebih besar ya. Nah, selanjutnya, nah kalau dia di titik F, nah berarti tidak ada bayangan. Silakan dicatat nanti ya. Nah, ini. Nah, kalau dia di ruang 1, maka dia di ruang 4. Nah, beda di sini ya. Kalau dia di ruang 4, itu maya, dan tidak terbalik tapi tegak diperbesar. Kalau di ruang 1, ruang 2, ruang 3 ini tadi nyata, terbalik, dan tergantung anunya ya, terbesar dan diperkecil. Itu ya. Dan bagaimana trik kok bisa cara mendapatkan diperbesar dan diperkecil? Nah, di sini ada di sini triknya. Nah, kita perkenalan dulu. Nah, ini sama kayak yang tadi itu, ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, kemudian ruang 4. Nah, kalau bayangannya berada di ruang 1, ruang 2, ruang 3, sifat bayangan itu selalu nyata dan terbalik. Kalau diperbesar dan diperkecil nanti tergantung letak posisinya. Sekali lagi, kalau ruang bayangannya yang terbentuk itu ruang 1, di ruang 1, ruang 2, ruang 3 berarti nyata dan terbalik. Selalu gitu ya. Kemudian kalau bayangannya terbentuk di ruang 4, maka sifat bayangan itu maya dan tegak. Nah, selalu begitu ya, maya dan tegak. Kemudian bagaimana trik untuk mendapatkan bayangannya tanpa menggambar dengan sinar-sinar istimewa? Nah, caranya adalah begini. Ya. Kita percepat dulu. Nah, misal ini. Misal bendanya berada di ruang 1. Nah, kemanakah? Dimanakah bayangannya? Nah, kita gunakan rumusnya. Coba lihat yang pojok paling atas kanan, itu 5 sama dengan ruang benda ditambah ruang bayangan. Artinya begini. Misal ruang bendanya 1. Biar dia mendapatkan 5, berarti bayangannya harus di mana? Ruang 4. Berarti bayangannya di ruang 4. Nah, jadi caranya adalah antara ruang benda ditambah bayangan harus hasilnya 5. Nanti kalau ruang bendanya berada di 2, berarti ruang bayangan yang terbentuk itu berada di ruang 3. Ya, benar sekali. Kalau dia bendanya berada di ruang 3, berarti bayangannya di ruang 2. Pinter. Nah, tinggal ditambah aja. Nah ini. Nah, tuh. Dia yang pertama ini ruang 1 tambah ruang 4. Nah, bayangannya di sana. Nah, ini udah ngerti lah. Kemudian bagaimana kita trik mendapatkan diperbesar dan diperkecil? Kalau nyata, terbalik, maya, tegak udah jelas ya. Kalau tergantung posisinya. Kalau diperbesar dan diperkecil, caranya adalah kalau ruang bendanya lebih besar atau kalau ruang bayangannya lebih besar dari ruang bendanya, maka bayangannya diperbesar. Nah, kalau yang kasus yang ini ruang bendanya itu di 1, ruang bayangannya 4. Mana yang lebih besar? Ruang bayangannya, berarti diperbesar. Kalau misalnya ruang bayangannya di 2, ruang bayangannya 2, ruang bendanya itu 3, berarti diperkecil karena lebih besar ruang bendanya. Nah, itu ya. Jadi tergantung letak ruangnya. Kalau lebih besar ruang bayangannya berarti diperbesar. Kalau lebih kecil berarti diperkecil. Gitu ya triknya. Jadi untuk tugasnya silakan antum catat
semua materinya ini di buku catatan. Insyaallah untuk mengikat ilmu itu harus dicatat. Kalau tidak dicatat akan cepat hilang dia, akan cepat pergi. Tugasnya adalah tidak ada tugas, tapi sebagai tugasnya itu mencatat dari awal sampai akhir yang perlu saja. Silakan dikumpulkan atau difotokan Ustadz, ditulis namanya di atas, difotokan, di japri Ustadz. Itu sebagai tugasnya. Tidak ada tugas yang hitung-hitung maksudnya, tapi hanya sekedar mencatat saja. Itu saja dari Ustadz. Kalau ada pertanyaan silakan di japri Ustadz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, why?